Yang kedua seperti ini ya. Setelah ini jadinya begini. Oke bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rudi ya, di channel Rudi Jaya. Dalam kesempatan malam hari ini, semoga teman-teman subscriber semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Oke, dalam kesempatan video ini saya akan mengulas kembali masalah program akar ya, karena banyak sekali dari teman-teman subscriber tentunya ya bertanya. Mungkin akan saya bacakan juga dari Mariani Siburu yang di video saya yang cara program akar adenium ya, itu bertanya selanjutnya diapain setelah program akar ya. Terus selanjutnya lagi ada pertanyaan lagi dari hanya komentar sih, ini berkomentar nggak jelas ya di video saya yang cara program akar adenium itu. Dan juga ada dari minimalis ya, tunjukkan hasilnya. Oke, nanti akan saya nggak lengkap ini dari Indra Laksmana, nggak lengkap penjelasannya Mas, nyimpannya berapa lama, terus kapan ditanamnya, berapa hari ya. Oke, nanti akan saya jawab satu persatu sama. Jadi masih banyak yang bingung ya tentang video saya yang mengunggah cara program adenium ya. Di hadapan saya ini sudah ada beberapa adenium ya, yang belum diprokar, yang sudah siap tanam, dan yang sudah jadi. Oke, dan juga yang ini sudah prokaran, ini juga sudah prokaran, masih tertanam ya, ini sudah terseleksi. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, yang mungkin masih bingung cara program akarnya, kali ini mungkin ada lagi cuman videonya agak panjang. Baik ya, jadi yang pertama itu apa tujuan program akar ya, yaitu agar menyelaraskan akar ini tuh. Jadi kita program sesuai dengan keinginan kita. Jadi adenium ini sebenarnya tanaman paling gampang dan simpel sekali untuk pengaturannya sebagai tanaman hias ya, dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang kayu ya. Oke, jadi ini kita lihat bersama ya di sini. Ini ada akarnya yang kecil ya, ada bercabang juga, dan ada yang dominan besar. Nah, ini kalau kita tanam nanti tampilannya nggak akan bagus ya, nggak akan bisa menggurita seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar tampilannya ini bisa bagus? Yaitu kita lakukan pemrograman akar dengan cara dipangkas sebagai video yang sebelumnya saya buat itu ya, saya potong. Nah, cara memotongnya sendiri pun kita cari diameter yang paling besar di batangnya. Ini mengecil, nah, besar seperti ini. Nah, ini langsung saja kita potong yang paling. Nah, oke, sudah terpotong ya akarnya, jadi 0 sekarang, sudah nggak terlihat. Artinya nanti diharapkan akan tumbuh akar di sini. Nah, selanjutnya akan kita potong seperti ini, ditiruskan.
diharapkan agar akar yang tumbuh itu nggak di bawah sini ya, nggak di bawah sini, tapi di pinggir-pinggirnya sini ya, yang tumbuh itu. Kayaknya kita lukai di sini. Dan juga ada yang bertanya tentang obat perangsangnya ya, agar perangsang pertumbuhan akarnya ya. Jadi begini, adenium ini tanpa teman-teman berikan perangsang akar pun dia juga akan tumbuh gitu akarnya. Nah, untuk fungsi daripada perangsang akar itu mempercepat dan memperbanyak sebenarnya ya. Nah, saat kondisi masih bergetah begini, jelas ya videonya, kamera mau jelas ya. Nah, disinilah diolesi sama perangsang akarnya ya. Teman-teman bebas bisa beli di toko-toko pertanian, itu ada. Nah, langkah selanjutnya setelah diolesi perangsang atau tidak diolesi perangsang, disimpan, digantung ya, digantung di tempat yang teduh namun sirkulasi udaranya lancar ya, agar tidak terjadi pembusukan ya. Itu cara penyimpanannya. Bisa juga digeletakkan aja seperti ini menyimpannya ya, digeletakkan aja begini nggak masalah. Yang penting lukanya ini nah, dia kena angin. Sampai dia betul-betul kering. Nah, yang sudah kering, sampai kapan ini kita menyimpan? Waktu estimasinya kurang lebih 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu, sampai betul-betul luka ini, luka yang dipotong tadi, disayat tadi, itu dibelah tadi, itu kering. Nah, contohnya yang seperti ini, sampai dia seperti ini ya. Ini betul-betul kering. Oke, jelas ya. Ya, ini kering. Ini saya simpan kurang lebih hampir 1 bulan sampai keluar akarnya, bakal akarnya keluar. Jadi 1 bulan itu nggak apa-apa, sampai akarnya keluar dengan sendirinya. Ini tinggal tancap aja itu. Nah, kapan waktu yang tepat untuk program akar? Itu kalau saya pribadi lebih seneng diameter segini ya. Alasannya kenapa? Kalau segini akar yang tumbuh itu pasti jumlahnya lebih banyak ya, dibandingkan dengan adenium yang masih kecil. Misalkan segini ini ya, nah, ini kan belum prokaran. Ini kalau diprokar, dipotong segini, ini tumbuh akar cuma berapa? Paling 6 ya, atau 5 atau 4. Dan pengalaman saya biasanya nggak bagus, jadinya seperti ini. Ini juga sudah prokaran dulunya, potong patah pinggang itu sama kayak begini, tapi jadinya begini akarnya. Jadi diameter yang tepat itu kurang lebih segini ya, sebesar apa ya, sebesar botol saus ini. Itu segini, ini juga bisa ya. Nah, untuk cara tanamnya sendiri saya carikan alasan. Usahakan dikasih alas begini ya.
akan ditata dikasih alas begini. Tujuannya untuk menahan akar tidak turun ke bawah. Oke, ini saya singkirkan dulu. Nah, bisa menggunakan styrofoam, pecahan genteng, asalkan jangan yang kain gitu yang menyerap air, jangan. Nah, setelah itu kita tinggal tanam aja, celek, lalu timbun. Nah, jelas ya videonya ya. Jadi ini cara tanamnya seperti ini. Saat proses program akar pertama. Nah, selang waktu 3 bulan teman-teman bisa melakukan pengecekan akarnya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Kalau kurang medianya, tambahkan saja media. Setelah itu teman-teman bisa simpan di tempat yang teduh ya, kurang lebih selama 2 minggu. Tidak usah disiram, biarkan saja. Nah, langkah selanjutnya, setelah ini disimpan di tempat yang teduh, habis itu dipanaskan bro ya, dipanaskan atau terkena sinar matahari full 1 hari nggak masalah, dan disiram di sore harinya. Dan dilakukan penyiraman di sore harinya. Nah, setelah 3 bulan saatnya pengecekan akar bro. Ini sudah programan nih. Kalau diangkat seperti ini sudah nggak bisa lepas dari potnya, berarti akarnya sudah tumbuh ya, sudah waktunya diseleksi, kurang lebih selama 3 bulan. Itu dilakukan, caranya ngetasnya begini ya. Diangkat nih. Kalau diangkat ini masih lepas, berarti akarnya belum begitu banyak. Namun kalau waktu 3 bulan itu pasti sudah tumbuh seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita bongkar ya. Setelah 3 bulan kita bongkar lagi, kita angkat. Jadinya seperti ini. Oke bro, jadinya seperti ini bro. Nah, kalau sudah seperti ini kita wajib seleksi. Cara seleksinya bagaimana? Kita hilangkan yang kecil-kecil ini, akar yang kecil-kecil ini bro. Nah, bro, mas bro ya. Nah, ini seperti ini. Nah, oke. Dan kalau sudah terseleksi jadinya seperti ini, mas bro, mbak bro. Nih, sudah terseleksi, bisa diperhatikan. Ini akar serabutnya udah nggak ada. Ya, ini hasilnya. Oke bro. Jelas toh. Jadi kalau ada yang masih perlu ditanyakan, komen aja di kolom komentar.
Nah, setelah dilakukan penyeleksian begini, sudah kering, tunggu sekitar seminggu ya, jangan langsung ditanam setelah seleksi, tunggu sekitar kurang lebih seminggu baru ditanam kembali. Cara tanamnya biasa aja. Ditata, dimekarkan akarnya, tergantung keinginannya seperti apa ya. Kalau kurang medianya ditambahkan medianya, karena saya ada medianya, mengambil juga udah malam. Nah, cara tanamnya begini, 3 bulan kemudian seleksi lagi akar yang kedua. Ini sudah program akar dan seleksi akar pertama, sudah prosesnya kayak yang tadi. Ini seleksi akar yang kedua, ini juga sama bro. Ya. Ini berarti akarnya sudah banyak, jadi waktunya diseleksi. Nyabutnya jangan asal dicabut, karena nanti takutnya putus akarnya. Digempurkan dulu potnya. Medianya digempurkan dulu, ketok-ketok begini. Setelah itu baru dicabut. Ya. Nah, seperti ini bentuk daripada yang sudah seleksian. Jadi ini seleksi yang pertama, dipotong segini del. Nah, habis itu keluar lagi, ini bercabang akarnya. Jadi ini akar, cabang akar. Nah, untuk memudahkan kita lakukan pencucian dulu bro, akarnya biar bersih. Kita cuci dulu. Ya, ini sudah tercuci akarnya ya, bersih. Jadi lebih mudah untuk menyeleksinya, yang mana yang perlu dibesarkan dan yang mana yang nggak perlu dibesarkan atau dihilangkan ya. Kita singkirkan dulu medianya. Seperti ini, timbang atas sudah mekar seperti ini, bawah juga harus mekar. Ini hasil program akar seperti ini bro, dan tujuannya seperti ini kan serasi, ada yang dominan ya meskipun ada, tapi kan lebih banyak yang setara gitu loh. Oke lah, kita singkirkan dulu. Ini saya tunjukkan lagi kalau sudah usianya yang besar. Singkirkan.
Ini yang gede nih bro. Ini tak cabutin ya. Oh, berarti akarnya sudah banyak. Cara ngetesnya seperti itu. Jadi sampai potnya ini terangkat. Itu dikira ini sudah saya bongkar. Ini sudah seleksi yang ketiga. Jadi seperti ini. Pertama, kedua, ketiga. Ya. Oke. Udah. Jos. Ini hasilnya. Ada yang menanyakan hasilnya, ya ini hasilnya proper. Jadi bukan nggak jelas atau bagaimana, enggak. Kopi sih. Jadi ini ya dari yang kecil itu tadi. Ini kalau seleksinya tak terusin 1 jam videonya bro. Singkatkan dulu. Jadi jelas ya. Ini yang segini dibiarkan dulu sampai diameternya segini ya, habis itu dibongkar. Nah, kalau sudah kering nanamnya begini, kalau sudah dicabut jadinya seperti ini. Nah, habis itu diseleksi akarnya atau gimana ya, seleksi akarnya udah kayak begini. Nah, ini udah terseleksi. Yang seleksi pertama jadi seperti ini. Nanti muncul lagi di seleksi yang kedua seperti ini ya. Setelah ini jadinya begini, oke bro. Nah, terus habis itu jadinya begini ya. Ini seleksi yang ketiga. Oke, jelas. Kayak lebih horor lagi nih segini bro ya. Ini umur 15 tahun baru tak prokar nih bro. Nah, hasilnya ini horor. Oke bro, jelas ya. Aku buat video itu enggak berbelit-belit ya, berbelit-belit enggak buat video sekalian. Dan untuk teman-teman subscriber kalau ada yang tertarik ya silahkan monggo order. Jenisnya ada Arabicum, Taisoko, Golden Crown, Taisoko juga Golden Crown. Bisa langsung hubungi nomor WA saya. Cuman agak slow respon, mungkin bisa malam sekitar di atas jam 6 baru saya bisa melayaninya ya. Jam 6 sore setelah habis maghrib. Oke,
Semoga ada manfaatnya video ini untuk teman-teman semuanya, dan yang masih bingung semoga bisa mewakili pertanyaan teman-teman atau menjawab pertanyaan teman-teman ya yang saya sebutkan tadi. Apabila ada kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya ya, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.